Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ibu, bapak-bapak, kita melanjutkan surat At-Tahrim ayat ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan." Allah membuat perumpamaan lilladzina amanu, untuk orang-orang beriman, imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika berkata, Rabbi benili, wahai Rabb, bangunlah untukku, indaka, di sisimu, baitam fil jannah, rumah di surga, wanajjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya, wanajjini, dan selamatkan aku minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Wa Maryama, dan perumpamaan ya Maryam, ibnata Imran, putrinya Imran, allati ahsanat farjaha, allati yang ahsanat, membentengi, farjaha, kemaluannya, fanafakhna fihi, lantas kami tiupkan padanya, min ruhina, dari roh kami, wasaddaqat, dan dia membenarkan, bi kalimati rabbiha, dengan kalimat-kalimat Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat, dan adalah beliau minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang perumpamaan, kita melihat satu kondisi buruk atau baik, kemudian melihat diri kita. Kalau baik, apakah kita sesuai dengan yang disampaikan? Kalau buruk, apakah kita masih ada persamaan dengan yang disampaikan sehingga kita bisa menghindarinya? Di sini Allah membuat perumpamaan orang-orang beriman. Perumpamaan tentang apa? Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu perumpamaan bahwa maksiat seseorang tidak akan membahayakan kesolehan seseorang yang lainnya. Orang yang taat kepada Allah, kalau ditakdirkan berdekatan dengan orang yang maksiat, bahkan kafir, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya, maka hal itu tidak berbahaya baginya.
Di sini yang menjadi perumpamaan adalah istrinya Firaun. Namanya Asiyah bintu Muzahim. Asiyah binti Muzahim beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dia tidak bisa melepas dari suaminya, karena raja mungkin kalau minta cerai juga nggak bisa. Di sini dikatakan qala al-mufassirun, para ahli tafsir berkata, lamma ghalaba Musa as-saharata, tatkala Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan tukang-tukang sihir, istrinya Firaun beriman kepada Nabi Musa. Dan dalam kisah dia menyebut nama Allah, berlindung kepada Allah, pas menyisiri maka dikatakan masyitah. Masyitah itu artinya yang menyisiri. Ya, dari sisi masyitah bisa menyisiri putrinya Firaun. Bersama dengan istrinya Firaun ada masyitah. Ya, menyebut nama Allah, kemudian ditanya apakah ada Tuhan selain Firaun. Ya, kemudian mengatakan Tuhanku dengan Tuhan dia sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Asiyah ini beriman. Dan tatkala Firaun mengetahui keimanannya, maka dipancang dua kakinya dan dua tangannya, dipanjangin, kemudian diikat, dipancang dengan 4 pasang, dan dibiarkan kena panas matahari. Ya, ini yang terjadi. Salman mengatakan ketika mereka pergi, maka malaikat menaung-naungi dari sinar matahari. Dan akhirnya beliau dibunuh oleh Firaun. Di sini Al-Imam Al-Baghawi mengatakan Firaun memerintahkan didatangkan batu yang sangat besar untuk dilemparkan ke badannya Asiyah. Dan ketika beliau melihat batu yang besar dan mau dilemparkan, beliau berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Idh qalat Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, mohon bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Dikatakan doanya langsung dikabulkan. Ketika itu diperlihatkan rumahnya di surga dari berlian dan mutiara, dan rohnya dicabut oleh Allah. Kemudian batu itu ketika dilemparkan, beliau sudah wafat
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa, wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun, jangan sampai Fir'aun mendekati aku. Dan selamatkan dari perbuatan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan meminta kesyirikan. Ibnu Abbas mengatakan, wa amalihi, jangan sampai Fir'aun mendekati aku untuk mumpuli aku. Ya. Inilah yang kemudian kalau berkaitan dengan hukum sekarang, bagaimana kalau seorang wanita kawin dengan orang kafir? Ini bicara tentang kelanjutan, bukan awal. Dimana kalau dalam Islam, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahum. Wanita itu tidak halal bagi kaum kafirin, dan kaum kafirin tidak halal bagi wanita muslimah. Dan kalau mungkin barangkali seorang wanita muslimah suaminya kafir, maka dia wajib cerai. Kalau nggak bisa, minimal dia tidak memberikan kesempatan laki-laki itu untuk mendekati dirinya. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan tidak dijimai oleh suaminya. Ya mungkin aja terjadi, tapi kalau bisa lepas. Karena di sini wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Kita lihat apa kata Al-Imam Al-Baghawi dalam hal ini. Ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi fihi qaulan. Ada dua pendapat ulama. Pertama, mendekatinya, ngumpulinya. Yang kedua, agamanya. Dan semuanya dikabulkan oleh Allah, bahwa Asiyah dijaga oleh Allah dari didekati oleh Firaun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita lihat apa kata Imam Ibnu Katsir. Ternyata alhamdulillah Ibnu Katsir menafsirkan seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Baghawi dan seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Sama, berkaitan dengan proses penyiksaan dan pelindungan Allah kepada Asiyah. Dan di sini ada satu hal yang perlu kita sampaikan, ma'asyiral muslimin. Dan ini penting banget. Satu, para mufassirin mengatakan Asiyah dilindungi oleh Allah dengan diperlihatkan surga. Jadi ketika seorang itu punya keimanan kuat dengan surga, atau diberikan karomah oleh Allah melihat surga sebelum detik meninggalnya,
maka insya Allah semua siksaan itu tidak terasa ketika orang tahu endingnya masuk surga. Maka zaman sekarang ini yang sangat-sangat genting sekarang ini. Kegentingan itu tampak bagaimana PKI unjuk gigi, dan kelihatannya aparatnya membiarkan atau bahkan melindungi komunis yang unjuk gigi itu. Salah satunya adalah bagaimana seorang mantan Panglima TNI dicaci maki, begitu kejinya ternyata tidak ada yang membelanya, bahkan dari kalangan militer sendiri. Padahal beberapa waktu yang lalu ketika ada preman ganggu salah satu prajurit, maka teman-temannya bertuju menyerbu si preman tadi dan membakanya, membunuhnya. Ini jenderal yang belum lama berhenti, baru saja dicaci maki dan tidak ada yang bergerak. Ini sudah gawat banget. Maka doa kita untuk diselamatkan dari perbuatan orang-orang kafir sangat penting. Wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ibnu Katsir juga meriwayatkan dari Masyitah, tukang cukurnya, tukang sisirnya. Saya sampaikan di sini. Abil Ali yang mengatakan imannya istrinya Fir'aun karena ada yang mengatakan min qabli imani imra'ati khazin Fir'aun. Jadi imannya istrinya Fir'aun itu sebelum imannya istrinya penjaga istrinya penjaga perbendaraannya Fir'aun. Suatu saat dia menyisiri putrinya Fir'aun, kemudian sisirnya itu jatuh. Kemudian dia mengatakan, celaka orang yang kafir kepada Allah. Anaknya Fir'aun mengatakan, apakah kau punya Tuhan selain bapakku? Iya, Tuhanku dan Tuhan bapakmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Kemudian anaknya Fir'aun menampar Masyitah dan menyampaikan kepada bapaknya. Fir'aun mengatakan, engkau menyembah selain aku? Iya, Rabbku dan Rabbmu dan segala sesuatu Allah. Kemudian disiksa oleh Fir'aun, dipancang kedua tangannya dan kedua kakinya, dan dikirimkan kepadanya ular-ular. Suatu saat Fir'aun mengatakan, engkau sudah berhenti dengan kelakuanmu? Dia tetap mengatakan, Rabbku, Rabbmu dan Rabb segala sesuatu adalah Allah. Kemudian Fir'aun mengatakan, kalau engkau tetap begitu, aku akan menyembelih anak laki-lakimu di depanmu. Aku akan menyembelih anakmu karena engkau.
Masyitah mengatakan, lakukan apa yang kau lakukan. Benar, anaknya disembelih. Tetapi roh daripada putranya memberikan kabar gembira kepada dia. Bergembiralah wahai ibu, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka dia sabar. Kemudian Fir'aun berkata kepadanya seperti perkata pertama dan jawabnya sama. Kemudian anaknya laki-laki yang lain disembelih pula. Dan anaknya pun memberikan kabar gembira kepadanya, sabarlah ibu. Dan istrinya Fir'aun mendengar ucapan itu, maka dia mengimani Fir'aun, mengimani Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau di sini berarti apa? Seorang wanita Masyitah itu ya berhasil mendakwai istrinya Fir'aun. Kemudian Allah mewafatkan Imra'atu Khazin Fir'aun. Kelihatannya Perdana Menteri atau Menteri Bulog atau apa gitu. Ada Khazin itu ya Menteri Bulog ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pahalanya, pahala daripada Masyitah, maka tambah iman. Kemudian berkatalah dia kepada para elitnya, ma ta'lamuna min Asiyah binti Muzahib. Kalian kenal nggak Asiyah binti Muzahib? Ini Fir'aun ngomong dengan para elitnya. Kalian kenal nggak dengan Asiyah binti Muzahib? Mereka mengatakan baik, bagus. Kemudian dia mengatakan, tapi dia menyembah selain aku. Baru mereka mengatakan, bunuh saja dia. Maka kemudian disiksa seperti ini, siksa yang mati. Dan ketika disiksa itu, dia berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Dan Allah pun mengabulkan doanya dengan membangunkan dan memperlihatkan surganya. Maka kemudian dia senyum. Dan ketika dia senyum, Fir'aun pun mengatakan, tahu dia sudah gila, dia senyum-senyum gitu pada disiksa. Wong kami nyiksa kok dia malah senyum tuh gimana? Kemudian Allah mewafatkan Asiyah binti Muzahib. Ada pelajaran yang sangat menarik, yaitu doa beliau, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari rumah itu pertama yang dicari tetangganya. Karena apa? Asiyah itu minta tetangga dulu. Ya Rabb, bangunkan untukku di sisimu. Jadi ingin bertetangga dengan Allah. Jadi aku ingin bertetanggaan denganmu, rumah tapi di sisimu. Dan di surga. Itu suatu luar biasa. Jadi al-jar qabla diyar. Al-jar qabla diyar. Tetangga sebelum rumah. Jadi kalau kita ingin cari rumah, cari tetangga dulu. Bangganya bagus. Ah ini saya beli rumah ini. Ada di antara ibu yang dulu gitu. Atau yang penting murah wis rapopo. Nah,
Ada yang beli rumah karena tetangganya? Menang kabel ya atau siapa? Hah? Ya sampai asal aja. Oh asal aja. Atau nggak apa-apa, tetangganya jelek karena saya akan dakwain mereka gitu. Bagus. Atau wala wala haula wala quwwata. Jadi bagaimana Asia ini sangat terhibur karena minta bertetangga dengan Allah dulu, dekat dengan Allah dulu, baru setelah itu surga. Nah inilah ma'asyiral muslimin, penguat itu manakala kita memiliki pandangan yang tidak kelihatan, keyakinan yang tidak kelihatan, ainul yakin terhadap surga Allah, ainul yakin terhadap bimbingan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menunjukkan minta perlindungan dari orang-orang kafir dan gangguannya. Sebagaimana doa Nabi atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma, ketika kita takut kepada suatu kaum, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau di leher mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan aku berlindung dari kejahatan mereka. Itu doa. Dan tidak mengapa kita kemudian minta perlindungan. Adapun Rasulullah SAW ketika tidur dulunya pertama beliau mengatakan, man yahrusuni hadil laila, siapa yang mau jaga aku malam ini ketika aku tidur? Para sahabat jaga. Tapi Allah mengistimewakan Nabi, turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjagamu dari manusia. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Maka ketika itu Rasul baru bilang, aku sudah dijaga oleh Allah, gak perlu dijaga lagi oleh kalian. Ya, silakan. Tolong Bapak Ibu semuanya ikut mikirkan menjaga tokoh-tokoh kita, Pak Kasum dan lainnya. Iya, dalam kondisi demikian. Dan setiap kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa keluar rumah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Perumpamaan berikutnya adalah Maryam binti Imran yang sangat terhormat, sangat menjaga kehormatannya sampai dengan menggunakan ahsanat. Ahsanat itu dari kata hisnun. Hisnun itu artinya benteng. Dan Maryam yang membentengi, ya, membentengi kehormatan dirinya. Karena Maryam sangat menjaga kehormatan dirinya, maka Allah jadikan rahimnya sebagai mukjizat untuk berkembang seorang bayi yang begitu cepatnya sampai melahirkan seorang nabi. Ya, kehormatan itu menjadikan beliau menikahnya nanti di akhir kelak dengan Rasulullah SAW. Ditiup
fanafakhna fihi mir ruhina. Ditiup roh kami, bukan roh Allah, tapi roh ciptaan Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, karena semua roh itu sudah diciptakan sejak zaman Nabi Adam. Ditiupkan roh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril yang menampilkan diri seorang laki-laki yang sempurna. Dengan cara apa? Meniup di lubang bajunya, ya, di kantong bajunya, kemudian masuk ke rahimnya, dan terus begitu cepatnya mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Maryam binti Imran. Maka dikatakan wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijab. Beliau menggunakan hijab dari keluarganya. Kemudian ketika beliau menyendiri di bagian timur, tiba-tiba didatangi seorang laki-laki yang cakep banget. Beliau kaget. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman jika engkau bertakwa kepada Allah. Qala innama ana rasul rabbik. Maryam, aku adalah malaikat utusan Allah. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya, supaya memberikan kepada engkau seorang anak yang suci. Ini dikatakan kesucian beliau menjadikan beliau dititipi roh Allah yang menjadi Nabi Isa alaihissalam, ciptaan Allah untuk Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dia membenarkan apa semua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan syariat-syariatnya, dan dikatakan wa kanat minal qanitin. Kalau baca jangan wa kanat minal qanitin. Kalau qanitin tak, itu artinya taat. Lama taat, selalu taat. Kalau tok namanya putus asa. Jadi kalau wa kanat minal qanitin, jadi kafir kita malah. Tapi wa kanat minal qanitin, ya. Dan adalah Maryam termasuk orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW menggaris 4 garis. Kalian tahu ini? Rasul mengatakan afdalun nisa'i ahli jannah, wanita yang paling mulia di surga Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Yang kedua Fatimah binti Muhammad, putrinya. Yang ketiga Maryam ibnatu Imran. Yang keempat Asiyah binti Muzahim imra'ati Fir'aun. Jadi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Khadijah, seorang pahlawan besar dalam Islamnya, mengimani Rasul, berkorban dengan seluruh hartanya untuk Rasul. Putrinya Rasulullah Fatimah. Maryam yang tegar dalam menghadapi suaminya yang kafir. Asiyah yang tegar menghadapi suaminya Firaun yang kafir. Kemudian Maryam yang dijadikan ibu seorang nabi melalui proses mukjizat. Dalam hadis yang lain, kamula minar rijal kafir, laki-laki yang sempurna imannya itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asiyah bintu Fir'aun.
Tapi wanita nggak ada yang sempurna kecuali Asia, Maryam, Khadijah. Dan tambahan wa inna fadla Aisyah 'ala nisa, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita kafadli farid 'ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan farid atas semua apa? Semua makanan. Nah, farid itu apa? Farid itu adalah roti plus kuah yang ada dagingnya. Nah, itu jadi Aisyah itu punya kelebihan begitu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pelajaran bagi para ibu yang punya putri, ayo kita jaga kehormatan kita, meneladani Maryam binti Allah yang kesolehannya tidak mengharap orang lain. Untungnya Maryam ini tidak mengatakan surga nurut neraka kafir, karena nggak punya suami. Nah, kalau gitu kan gawat juga nanti. Tapi beliau solihah sendirian, maka cukup beliau menjadi pelajaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Asia, ya, begitu mulianya, memberikan pelajaran yang begitu kuatnya, berani menghadapi kematian dan kezaliman Firaun. Wanita mati syahid di tangan Firaun. Demikian ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya, selesailah pembicaraan tentang apa? Surat Tahrim. Baru setelah itu kita membahas tentang surat Tolak. Ya, sedikit saja surat Tolak karena memang udah malam. Karena memang mulainya malam. Surat Tolak ini cukup menarik juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian mentolak istri-istri, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah wanita-wanita itu dalam masa iddahnya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, dan takwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian usir mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan janganlah mereka keluar dari rumah-rumahnya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka mendatangi perbuatan keji yang nyata. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melampaui batas-batas Allah, faqad zalama nafsah, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. La tadri, engkau tidak tahu. La'alallah, barangkali Allah yuhditsu ba'da dzalika, mengadakan setelah itu amroh, perkara yang baru. Pembahasan ini panjang banget, tapi saya ingin mengatakan khitabnya kepada Rasul, tapi kok pakai dhamir jamak, kata ganti jamak, menunjukkan maksudnya adalah umatnya. Masalah apa? Cerai. Masalahnya banyak, perlu takwa kepada Allah dalam cerai. Satu, masa pandemi ini banyak cerainya. Benar nggak? Tapi ini objeknya laki-laki. Cuma yang seringnya terjadi
perceraian masa pandemi ini ternyata ya datangnya dari ibu. Jadi kebanyakan apa? Gugat cerai. Wanita yang nuntut cerai. Benar Bu? Benar Bu? Bu? Mau saya tanya kok, yang cerai yang ada ini kebanyakan dari gugat cerai ibu-ibu. Benar Bu? Ya ini zaman sekarang memang dari ibu banyak kan. Tapi nggak apa-apa. Laki-laki ini bukan membolehkan cerai, tetapi hendaklah kita itu bertakwa dalam cerai. Pertama ya, kalau jangan main cerai. Dikit-dikit kata cerai, dikit-dikit kata cerai. Karena apa? Kata cerai itu adalah ucapan vulgar. Siapa yang mengucapkan kata-kata cerai secara vulgar, 1 jatuh, 2 jatuh, 3 jatuh, 4 2 jatuh selesai. Ketiga nggak bisa balik. Ya ini, saya melihat banyak sekali orang yang mudah sekali menggunakan kata-kata hujan ya. Ya Allah, hujan. Allahumma sholli iban nafi'an. Yang kedua, sering terjadi di sini dikatakan, hei Nabi, kalau engkau menceraikan istri-istri, cerailah masa idahnya. Maksudnya apa? Kalau cerai itu bukan asal cerai gitu. Cerai yang dipulihkan, ini saya katakan panjang, maka saya ingin ini. Cerai yang dipulihkan itu manakala wanita itu tidak dikumpuli sebelumnya dan bukan dalam kondisi haid. Jadi jangan sampai istri haid diceraikan, dosa besar itu. Yang kedua, malamnya dikumpulin, paginya diceraikan. Gak boleh. Kira-kira laki-laki yang suka nyerai memperhatikan itu enggak? Laki-laki, tanya lu diem aja. Hah? Perhatikan ya? Pokoknya emosi langsung kata cerai gitu ya. Padahal baru aja kumpulin. Habis kumpulin langsung kata cerai. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Bu, dengar nggak gitu Bu? Laki-laki suka gitu nggak? Enggak. Oh jadi udah tahu hukumnya. Alhamdulillah. Tapi banyak yang terjadi begitu. Jadi seenaknya saja. Jadi kalau mau menyeraikan itu caranya apa? Dia haid, suci. Haid itu biasanya nunggu 10 hari atau sepekan. Kemudian dia tidak kumpulin, menunjukkan bahwa cerainya itu bukan karena setelah puas, maka dia nggak ngumpulin. Ketika itulah katanya kata cerai, katakannya ketika itu. Adapun habis ngumpulin kemudian kata cerai, itu setan itu. Dia puas-puas kemudian diceraikan. Tapi ada juga ya, seorang wanita ngomong, jadi suaminya ngomong, ini istri saya ini hamil bukan dari saya nih. Terus ketika ditanya, enggak kok, saya itu ketika ngurusi cerai itu ketemu dulu dengan suamiku. Loh, kemudian minta dikumpulin, iya, udah lupa lucu. Minta dikumpulin, kemudian apa? Minta diceraikan. Ya lucu banget ya. Ada juga gitu juga. Ini masalah cerai ini kita harus bertakwa kepada Allah. Bab kata-kata wa mayattaqillah ini ada dalam perceraian. Hati-hati. Pertama, cerai itu dari setan dengan nafsu. Yang target setan itu menceraikan antara suami dan istri. Yang kedua, jangan mudah-mudah mengatakan kata cerai. Aku nggak sengaja kok. Aku nggak ingin, nggak bisa. Kata-kata vulgar tidak perlu diterangkan dengan niat. Adapun udahlah pulang ke rumahmu,
sana, itu mungkin masih maksud saya, nah gitu. Itu pun kalau memang benar maksudnya gitu. Pulangnya ke rumahmu sana, tapi niatnya cerai, jatuh apa? Cerai juga. Tapi kalau tidak bermaksud cerai, apa? Pulang ke rumahmu ya sudahlah, sebulan sana lah, biar kau tahu bagaimana kau butuh sama suamimu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya cerai, jadinya apa? Cerai. Maka ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Supaya apa? Nanti kemudian setelah itu bisa dihitung berapa masa iddahnya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, saya cuma memberikan mukadimah saja. Walaupun kita tidak ingin mengamalkan caranya, kan benar nggak? Kita pelajari ayat ini tapi nggak untuk diamalkan. Maksudnya untuk mengamalkan apanya? Diamalkan caranya. Tapi kalau memang mau cerai, amalkan cara cerai. Jadi jangan sampai ada yang bilang cerai itu sunnah. Wah itu repot nanti. Nanti kalau nggak cerai nggak nyunah gitu. Itu salah besar. Ya. Jadi cerai itu bukan sunnah ya. Cerai itu malah suatu yang sangat dibenci. Yang sahih apa? Cerai hukumnya haram, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin ada perbaikan kecuali dengan cerai. Jadi salah yang katakan apa? Sesuatu yang paling halal, sesuatu halal yang paling dibenci, itu tidak benar itu. Sesuatu yang paling yang paling apa? Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu salah. Yang benar apa? Dia haram, dihalalkan dalam kondisi terpaksa. Di bapak-bapak tolong ya, putra putrinya diajari, bapak-bapak juga belajar. Jangan mudah-mudah mengatakan kata-kata cerai. Karena apa? Orang-orang yang mudah mengatakan kata cerai itu memperolok ayat-ayat Allah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.